Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduka Allahumma ya man 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila sa'iril insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Salatu wa salamun daimaini mutalazimaini ila daris salam. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa fi dzalikal yaum la yujadu dhillun illa dhillul arsy. Jadi kemarin dijelaskan ketika di Yaumul Mahsyar, di padang mahsyar itu matahari diturunkan dalam jarak kira-kira 1 mil dari kepala seluruh manusia. Jadi semuanya orang kepanasan, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk berteduh. Illa dhillul arsy, kecuali ada tempat khusus di bawah arasnya Allah. Ada orang-orang yang bisa mendekat kepada aras istana kerajaan Allah, itu bisa mendapatkan tempat untuk berlindung, untuk berteduh. Wa yakunu fi dzalikal yaumi, dan pada atau jadilah pada hari itu tahta dhillil arsy sab'u tawaifa, yang bisa berlindung berteduh di bawah aras Allah itu hanya ada 7 kelompok manusia. Tawaif, rombongan atau kelompok. Al-ula, yang pertama, al-hukam, para hakim. Hakim itu artinya orang-orang yang menentukan nasib, menentukan hak orang lain dalam perjalanan hidup di dunia ini. Ya, artinya hakim itu bukan hakim-hakim pengadilan saja. Semua orang yang diberi kekuasaan Allah untuk memanage, mengatur kehidupan masyarakat, itu namanya hakim. Mulai tingkat tertinggi, kalau di negara kita ini negara republik, ya mulai presiden ngatur urusannya manusia. Tugas presiden itu mengendalikan hak dan kewajiban. Jangan sampai ada rakyat itu kemudian haknya dizalimi atau diambil orang lain, maka kemudian presiden punya perangkat namanya hakim untuk menentukan siapa yang berhak sebenarnya kalau ada persoalan sengketa urusan hak. Nah, hakim ini dinomorsatukan oleh Rasulullah. Urutan pertama
orang yang punya izin tiket untuk masuk ke dalam Dhillullah, tempat berteduh di bawah arasnya Allah, itu ya para hakim. Karena hakim itu kenapa diprioritaskan? Karena resikonya berat. Di dalam hadis sahih Rasulullah itu membagi hakim. Al-Qudhatu, Qadhi. Qadhi itu ya sekarang istilahnya hakim atau mahkamah. Qudhat itu Qadhil Qudhat, misalnya Mahkamah Agung. Qadhi atau kita sering terjemah hakim itu salah satu, ada 3 macam. Isnani fil jannah, isnani fil nar. 2 hakim nanti tempatnya di neraka. Wa wahidatun fil jannah, 1 di surga. Jadi sampel 3 itu jumlah banyak minimal jamak atau banyak itu 3 menurut bahasa Arab. 1 itu mufrad, 2 itu musanna atau tasniyah, kemudian 3 itu jamak. Standar orang banyak itu ya 3 minimal. Kalau bahasa Inggris hanya 2 itu sudah masuk jamak. Di dalam bahasa Arab termasuk indikator-indikator hitungan di dalam Islam, itu jamak itu yang minimal 3. Ada orang sholat jamaah, ada imam terus 2 makmum, itu sudah termasuk banyak. Kalau ada jamaah 2 orang, makmumnya kemudian 1 imam, ada orang tanya, akeh ta sing jamaah? Oh kata. Jadi 3 wis termasuk akeh. Jadi kadang-kadang kita itu nyangkal suara akeh itu sing nomane musala. Bareng diparani, wah nek 3 gleder. Nah, gitu 3 gleder akeh. Sudah jamak 3 itu. Nah, Rasulullah maka ngambil contoh itu al-qudhatu salah satu. Hakim-hakim itu ada umpamanya ada 3 hakim, isnani finnar. Yang 2 itu masuk neraka. Wa wahidun fil jannah. Hanya 1 yang masuk surga. Kemudian Rasulullah jelaskan, rajulun ya'riful haqqa. Ada hakim itu yang tahu kebenarannya suatu perkara. Ada kasus diajukan, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Faqadha bil haqqi, kemudian dia memutuskan dengan cara yang benar. Wa huwa fil jannah. Ada hakim yang selalu konsisten memutuskan persoalan sesuai dengan pengetahuan, ketelitian, dan kecermatan, kemudian dia putuskan sesuai dengan pengetahuannya itu namanya qadhi yang nanti masuk surga. Ada yang rajulun la ya'riful haqqa. Ada hakim itu yang tidak tahu. Atau urutan yang kedua, wa rajulun ya'riful haqqa.
Ada hakim yang sudah tahu persoalan yang sebenarnya, tetapi waqadha bi ghairil haqqi, dia memutuskan memilih yang tidak benar. Sudah tahu ketika dikasih berkas-berkasnya, kayak istilahnya itu ya berkas pengajuan perkara, diteliti, kemudian tahu yang benar itu si A. Tapi karena ada tendensi sesuatu, mungkin karena riswah itu disogok, disuap. Nah, sekarang juga jadi bahasa Indonesia, rasuah. Di lembaga anti rasuah, ya, KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, itu ada yang nyebut lembaga anti rasuah, lembaga anti suap, riswah istilah Rasulullah. Ada hakim itu yang gampang dikasih riswah, kasih hadiah, disambangi, kasih amplop, dirunding, terus keputusannya itu melenceng. Dan yang mayoritas itu begitu. Apalagi hakim-hakim di zaman akhir, jarang yang kemudian jujur. Terus hakim tingkat apa saja, mulai dari hakim tinggi, hakim biasa, sampai hakim tingkat bawah, polisi-polisi, ya begitu semua, rata-rata. Dan itu Rasulullah mengatakan mayoritas. Kalau 3 kemudian yang 2 itu masuk neraka, berarti yang mayoritas masuk neraka. Ya Allah punya masalah gitu, nek duwe akeh gampang metune. Mau siapa gak bisa dirunding. Bahasanya gak iso dirunding. Dirunding tok ya gak iso. Runding gak ngomong apa ya beres. Kita itu di akhir zaman punya masalah itu. Dari saking masuk nang hakim tambah blunder. Makanya jangan titik-titik lapor polisi. Iso diselesaikan dengan enak. Ada Pak RT, ada Pak RW. Insya Allah di tingkat bawah itu durung sampai terkontaminasi. Niatnya itu niat membantu rakyat. Dari satu munggah, dokter itu sangat. Begitu masuk itu wis ana regane. Dolekno pasal sakmene, tebusane sakmene, pasal iki tebusane iki. Dan perundingannya yang nganggo pasal. Ini pasal piro? Jawabannya bukan pasal 1, pasal 2. Itu pasal 10 juta. Pasal 15 juta. Rasulullah itu sudah memprediksi. Hakim itu bahkan sing ngaku-ngaku niat bantu orang yang punya perkara, yang jenenge pengacara, itu juga sama. Kadang-kadang malah kong kali kong. Pengacara rundingan dhisik, enake dikenekno pasal piro itu. Ya ini sampe pasal iki kok tuntutane. Nek titik. Jaksa dikongkon, gedekno titik, mlebu PCN. Tapi kong kali. Makanya sekarang tuh banyak persoalan yang nggak disidangkan. Contoh yang paling jelas itu, wong ketangkep sepeda motor atau mobil, itu kan menurut aturannya ada ketentuan. Melanggar, kalau ono spione kena pasal iki dendanya sekian. Melanggar nerobos lampu merah itu sudah ada aturannya semua. Tapi apa prakteknya? Ya wis gak dikasih tilang, surat-surat itu dikumpulno, meneh njupuk ya karek njupuk bayar.
Wis gak ana hitungan iki pasal piro, dendane piro. Pokoknya yang penting bayar. Sehingga orang punya perkara itu nganggo duit di akhir zaman. Makanya kalau kata Rasulullah, hakim, qadhi, pengacara itu rawan untuk masuk neraka. Jadi orang tua-tua dulu itu kan nek nuturi anake, ojo dadi hakim kok, ojo dadi pengacara. Tetapi itu apa? Ya dadi sing kira-kira oleh luwih akeh. Rawan, dirunding. Kadang-kadang terus sawangan itu. Padahal hati nuraninya itu tahu. Makanya pengacara itu rata-rata jadi bukan menyelesaikan persoalan, tetapi memang niatnya golek duit. Jadi wong salah ya dibela. Bela wong salah niku gak salah. Tapi penggaweane pengacara itu bela wong salah. Ya ana siji loro sing bela wong bener. Tapi sing akeh iku bela wong salah. Ini ditakoni sampean wis wong salah kok dibela. Lah tugasku memang bela wong gak peduli salah atau bener. Wong iki penggaweanku. Nyambut gawe kok ndelek perkara sing jelas-jelas gak bener. Banyak begitu. Artis kena narkoba. Itu kan jelas salah. Nanti kemudian ada hukuman. Akhirnya terus ya ndelek pengacara. Pengacara sing luwih hebat. Nah, hebat itu ya sing pinter ngomong. Bukan yang bener. Pengacara itu pokoknya gak bisa ngomong ya aja dadi pengacara. Jadi pengacara dibantah wong gak bisa ngomong. Wis leren ae pensiun. Gak usah dadi pengacara. Nah itu qadhi. Yang ketiga kata Rasulullah, rajulun la ya'riful haqqa wa qadha bil jahli. Ada hakim itu ya gak sampai pinter, gak ngerti, meneliti kasus-kasus itu, gak sampai paham, tapi dia menjadi hakim. Ya apa wis kadang sekolah sarjana hukum, terus moro-moro nasibnya diangkat jadi hakim. Ya gak sampai iso ya tetap jadi hakim. Nanti nek mutusi ya gak ngerti. Jadi keputusannya itu bil jahli. Dengan kebodohannya dia berani memutuskan persoalan-persoalan yang diajukan. Karena syaratnya hakim itu butuh orang yang pinter, cerdas, kemudian sensitif dengan lingkungan kehidupan, sehingga dia betul-betul teliti. Ada dongengan, ya dongengan laki-laki dongeng. Referensinya juga susah dicari. Kata guru ngaji saya dulu itu, contohnya hakim itu malah gak telur dong, 100. Al-qudhatu mi'atun di bahasa Arabnya. Hakim itu umpama ana wong 100 ngono, tis'un wa tis'una finna, sing 99 mlebu neraka, wa wahidatun fil jannah. Sitok tak semelebu swarga. Saya dulu ngaji itu diceritani ya, rada delomong. Tapi sampai hari ini tak cari yang menjelaskan 100 hakim 99 masuk surga belum ketemu. Yang hadis Syafi'i ya 3 itu karena sampel minimal. Ya, tapi orang itu cerita. Artinya tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah. Mungkin kayak memantapkan saja. Katanya hakim itu umpama 100 tis'un wa tis'una finnar. Mudin-mudin biyen itu pinter bahasa Arab.
Jadi gawe bahasa Indonesia diharapno yo gampang. Niru jiplak hadis Nabi al-qudatu salah satu diganti al-qudatu mi'atun. Kadang-kadang nek ana hadis-hadis gak jelas itu ya kena dirungokno ya. Nek misalnya itu memberikan manfaat, tapi ini urusan-urusan ibadah mahdoh nggak usah dipakai. Ini kan urusan sosial, cerita. Ada hakim 100 yang masuk surga itu cuma 1. Malah ceritanya aneh. Diceritakan ketika ada cerita hakim 100 kok masuk surga cuma 1. Itu katanya malaikat Jibril itu kaget, terheran-heran. Mosok sih, wong 100 kok mlebu swarga mek 1. Lapo wae sing 99. Kira kan Jibril itu kepingin survei modern ke bumi. Ya tentu kemudian mewujudkan dirinya menjadi seorang manusia. Malaikat itu iso mendo-mendo dadi menungso. Istilah itu apa ngembo menungso. Turun ke bumi, dolei nyoba nang hakim-hakim. Terus cari kasus. Keliling-keliling. Iki supaya pantas ceritanya ya daerah Timur Tengah sana. Turun keliling-keliling, akhirnya ketemu penggembala. Wah sapi ini akeh, ewonan. Kemudian malaikat Jibril turun. Pak, sapi sampean kok akeh. Nggih, tapi niki boten sapi kula, dadane seragam. Akhirnya dibujuk. Aku nempel sitok kok, tak tukune. Mboten elok duwe kok. Sapi sampean iki piro akeh. Saking ngaisiren. Ya gak tau ngitung Pak, sampe lon duwe lapas sing penting pokoke biasane ana sing apa istilahnya geliwar Mesir roan. Jadi ini malaikat Jibril, apalagi sampean nggak pernah ngitung. Sampean wis sing bendina ngrambut karo. Jerakan sampean tahu ngitung kan. Jawa ge boten apa malih ngurusane donyane akeh. Makanya sampean wis tak tukune sitok ae. Gak usah ngomong jerakan. Mereka pangone iki wong jujur. Pengembalanya jujur ndak. Nek sampeyan butuh teman ya ayo tak terno nang gerakan. Saiki lah jarang kan itu. Pemane jeragane karo itu ngene. Lepaan. Pemane ditempel sitok. Mboten kirang kok kali. Kayak 55. Itu cerita. Nah, kalau dia diceritanya serius, tapi ya tidak benar. Akhirnya dibojok gak kena malaikat ya, ya gampang kan. Salah siji, ya wis nek awalnya. Ini salah siji sapi ini ana sing rada cilik pedet. Dijawel lah ya ambek malaikat Jibril. Dicepleke ayo melaku. Ya, malaikat Jibril nyepek. Sapi diceplek malaikat Jibril, ayo melaku. Ikut. Nah, malaikat Jibril bawa kuda. Wes ikut ngikuti ayo, tutno. Begitu sapinya ikut, terus penggembala itu ndelok ae lho, sak. Pedet ki apa kok melok. Metutno wong itu. Ternyata sampai keluar dari area sapi itu pedet terus akhirnya melayu deh Bapak. Itu sapi saya kenapa sampai bawa? Terus mandek mana coba? Siapa yang bawa? Itu. Lawang iki.
Anake jaranku kok ya. Jarene malaikat Jibril iki lekku iki anake jaranku. Engkel-engkel. Lah sampeyan mau rene gak nggawa sapi kok saiki dereng ngaku anake jaran. Jadi malaikat Jibril, saiki gak usah rame-rame. Nek awak dhewe geger terus gak ono keputusan. Ayo nang hakim. Ajono nang hakim sik diputusno. Akhirnya terus cari hakim. Cari hakim, malaikat Jibril wong niate survei. Diajukan perkara begini-begini. Diputusno besok ya sidang yang tanggal sekian. Ya pinter sadurunge sidang diparani. Dihakimi diparani malaikat Jibril. Hakim saya ini sajane rame-rame itu ya gak seneng. Tapi ya apa? Sing duwe sapi ngengkel padahal iki temen-temen anake jaranku. Aku duwene ya mek sitok iki Pak Hakim. Mosok sampean mangkane aku njoko. Mosok terus aku sampean kalahno padahal kono sapine wis akeh. Sapiku mek sitok. Dan dilala kok jaranku iki manake mana pedet. Dirondeng. Wis ngono ta. Mari ngerondeng ya ditinggali amplop. Gali amplop. Jarene hakim sering pura-pura, ndak usah untuk apa ini. Nah, malaikat Jibril terus kelemahannya. Anu Pak, sekedar biar untuk ibu di rumah nanti. Yang dikai bemper ibu Wong itu lah kadang-kadang ya kelemahannya satu. Ono hakim bro, sing wedok njaluk ngene-ngene terus ono wong krungu duwe kasus. Ya dikirim ae. Misalnya kirim kontaknya mobil kayak hadiah. Ya, dulu kan sering begitu. Pemane nek wis jangiri ya parcel-parcel ya macam-macam. Saya iki wae nang KPK gak wani. Kirim parcel-parcel. Akhirnya ya wis kadung dikai amplop ya sidang ya diputusno. Waktu di sidang ditanya ya malaikat Jibril ngomong pembuktiannya gampang Pak Hakim. Sapi itu mesti kalau diketemukan dengan babonnya atau apa boe. Ini pancen rumangsa itu babon itu ya apa pedet itu anake sapi itu ya mesti kok ngetutno babon. Ya diculno wae kudaku ambek sapine wong itu. Lah wong wis diceblek malaikat Jibril, dijabu-jabu. Nek kepengin esok narik wong katut kudu ndoleki jabu-jabune malaikat Jibril. Akhirnya diculno ya melok sapine. Walhasil ceritanya itu jerene sampai 99 hakim digawe model uji coba seperti itu semuanya tidak ada yang lolos. Jerene malaikat Jibril, wong iki cerita. Ojo-ojo 100 iku ngono kabeh. Akhirnya cari jeda waktu. Sonding istilahnya sekarang. Ngrungok-ngrungokno takon-takon. Ono enggak kira-kira hakim sing betul-betul adil di daerah sini. Terus ada orang bilang, "Oh, nek sampean cari hakim yang adil di sana loh. Ada namanya ini, itu terkenal, terus gak kena dirunding. Ayo, sesuai dengan keputusan yang benar." Maka Jibril datang, ya gitu lagi. Begitu dikasih hadiah, mau diputuskan, besok sidang. Ternyata malaikat Jibril pamit, bawa
ngekei amplop ditolak. Besok aja kalau mau ngasih hadiah, terus keputusannya sudah ada, ngasih hadiah tidak apa-apa. Ngasih hadiah setelah proses persoalan selesai, itu namanya hibah atau hadiah. Tapi ini sebelumnya dan ada kaitannya dengan perkara, itu namanya riswah. Mergo ana kriteria nek ngekeki mburi berarti gak suwak, nek ngarep jenenge suwak. Ya saiki wong pinter. Ya diatur wae. Gak ngekeki tapi engko burine tambah gede. Nah, akhirnya begitu hakim ini menentukan hari sidang, akhirnya tersekok untuk sidang. Datang dua orang ini. Begitu majelis hakim dibuka, kata Pak Hakim, saudara-saudara, ya kita kemarin sudah sepakat hari ini untuk menentukan perkara. Tapi mohon maaf, saya ini tahu-tahu mendadak, saya ini sekarang sedang datang bulan. Orang dulu ini menghukumi perkara yang terkait dengan agama itu, gak suci, tidak mau. Tidak konsultasi orang gitu saja, ulama-ulama dulu. Wudu dhisik, menjernihkan hati, pikiran wudu. Bapak Hakim ini bilang saya ini mendadak datang bulan. Mereka Jibril kaget. Lu sampean kok bisa datang bulan, gimana ceritanya? Ono wong lanang datang bulan. Kok aneh. Ya masa sampean gak percaya, kata Pak Hakim. Ya ndak mungkin lah. Selama saya hidup ya kau ceritane laki-laki datang bulan. Jadi Hakimnya bilang sederhana saja. Saya juga kaget dengan urusan sampean ini. Selama saya hidup gak tahu ceritanya orang sapi bawa jarang mana pedet itu. Nah kalau ceritanya mesti ada sesuatu yang gak beres. Makanya dari wali kecil terus sodakta. Bener sampean. Maka terus Jibril bilang, oh ternyata cerita no Hakim 100 sing 99 masuk neraka itu bukan sekedar cerita bohong. Sudah diteliti, dilakukan survei, ternyata modelnya Hakimnya begitu itu. Kan ini dua keluarga dari hakim, dari pengacara. Oke, toh sukses. Itu yang kudu hati-hati. Jadi kita kan kadang-kadang apa ya bu pekewo ya. Duwe dulur dadi hakim sukses, rumahnya megah, mobilnya bagus. Jangan takon nyambut gawe bayarannya piye. Waduh kaya gak tumeka. Duwe dulur sukses tapi dadi hakim. Kadang-kadang ya batin ae. Jadi tuturi sing hati-hati, aja sampai salah. Jangan takon bayaranmu piro, masa hakim ae iso duwe omah ngene iso. Padha-padha pegawai negerine. Ngono iku yang nyinggung perasaan. Ya wis dituturi, delingno. Sing hati-hati, nyambut gawe sing bener ben barokah. Zaman akhir itu rawan. Nah ini Kanjeng Nabi bilang sab'atun yudhilluhumullah yaumala dhilla illa dhilluh. Hari kiamat itu orang yang tidak punya spesifik amal, salah satunya hakim yang adil, itu nanti mendapatkan tempat berteduh di bawah arsy Allah. Wasaniyah, yang kedua, alladzina ya'budunallaha fi sababihim. Anak-anak muda yang konsisten beribadah. Mulai cilik itu
wis gak tahu menyimpang. Makanya istimewa. Umumnya arek enom itu kan ya ngikuti zaman. Zamannya apik ya apik, zamannya elek ya elek. Yang banyak itu masih terpengaruh oleh nafsunya, keinginannya macam-macam. Alladzina wasalisa yang ketiga alladzina yulazimunal masajid, orang-orang yang selalu kemarin itu mu'allaqun fil masajid. Jadi hatinya selalu tidak bisa lepas dari masjid. Nunggu sholat, mikirkan kemakmuran masjid dan lain-lain. Warabi'atu al-mutahabbuna fillah, orang-orang yang selalu mencintai orang lain billahi karena Allah. Di simbol-simbol cinta karena Allah itu sekarang banyak dipakai orang. Misalnya akhina fillah, saudaraku, ukhti fillah, banyak dipakai. Ya maunya itu niru orang yang mencintai orang lain karena Allah. Karena Allah itu artinya kalau senang ya bukan karena hal-hal lain, tapi karena orang itu baik dengan Allah terus kita suka. Misalnya benci ya karena Allah, mergo kelakuan ya bukan karena orangnya. Itu namanya al-hubbu billah wal bughdu billah, cinta karena Allah. Ada cerita rumah tangga. Ya mungkin dulu orang tuanya itu kawin terus gak tondo keluarga ya. Jadi pernah ada kejadian, ada seseorang menikah laki-laki dengan seorang perempuan. Terus ya proses biasa melalui KUA dan sebagainya, sampai punya anak. Satu saat ada acara keluarga, ketemu dari berbagai macam. Akhirnya terus kenalan. Terus sampean aslinya di Osama. Anaknya sopo? Ini. Terus yang diceritani loh, berarti sampai ini pelasik bolongku. Dari mana? Diceritani. Loh ternyata pada akhirnya itu A dan B, suami istri itu, ternyata yang dinikahi itu dulure dhewe. Mergo bapake kawin gak cerita-cerita, kawin nonggone kutha liya, akhirnya terus anak itu nyambut gawe nang ketemu itu nikah. Lah bapake wis mati, waline wali akeh. Ternyata dulure dhewe. Akhirnya kan karena dia sebagai orang yang taat beragama, ya jadi persoalan. Ya akhirnya terus pisah. Itu dicinta karena Allah, pisah karena Allah, ya tangis-tangisan. Ya bagaimana lagi? Menurut agama itu harus putus karena tidak tahu. Nah, itu namanya al-hubbu billah wal bughdu billah. Ya senang mergo karena aturan Allah, ternyata pisah juga karena aturan Allah. Begitu itu persoalan dalam agama. Kemudian kalau komisatu yang kelima alladzina yu'adduna shadaqatihim, orang yang menunaikan atau memberikan sedekah, ay huquqallahi ta'ala, melaksanakan hak-hak Allah,
yang di dalam hadis dikatakan tangan kanannya memberi, tangan kiri tidak tahu. Wasatu alladzina tad'uhum, orang-orang yang diajak imra'atun oleh seorang perempuan jamilatun yang cantik, waniyatun yang kaya, zu martabatin, punya pangkat pengaruh, tapi wa yakhaufunallaha ta'ala, dia takut kepada Allah. Rajulun da'at humra'atun wa yaqulu inni akhafullaha rabbal alamin. Ada orang ketemu wanita cantik, terus dia belum punya istri, dirayu, wis cantik duwe akeh, orang terpandang, dirayu-rayu, bijak, apa itu melakukan hal yang tidak baik, terus dia gemeter mereka Allah, mengatakan ini aqafullah rabbal alamin, aku wedi Allah. Mereka karena imannya orang begitu itu nanti termasuk orang istimewa. Nah, yang ketujuh, orang-orang yang yabkuna wa taqrudumu, selalu nangis, air matanya meleleh, min uyunihim fi subhi wal masa, pagi sore, wasairul khalaik. Sedangkan orang lain yabkuna fil mahsyar, nangis nanti ketika di mahsyar. Artinya ada orang yang setiap saat itu memikirkan bagaimana nanti di akhirat. Kadang-kadang sedikit-sedikit nangis karena ingat nasibnya nanti di akhirat. Itu nanti akan mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Sedangkan orang lain gak tahu nangis. Ya, nangis yang kok nulis mahsyar. Begitu matahari sudah turun, kemudian orang semua panik, dia baru bisa nangis. Ini kita masuk ayat berikutnya. Tapi panjang ceritanya ini sampai proses penggiringan. Yaumil mahsyar. Ada belum lembar. Baru cerita hadis syafaatun yudhilluhumullah. Tak mungkin diteruskan hari ini. Benjeng mawon. Belum lembar iso kok sampai jam 09.00. Sak lembar setengah wae tak meni jam. Pun kalau Allah bisa lah. Enggak. Dalam masalah yang kemarin itu masalah orang yang telah dimakamkan, terus supaya keluarganya itu tinggal di situ ketika itu pulang, itu mendoakan jenazah tadi. Apakah itu dari hadis atau dari pulang? Kemudian masalah pada hari kiamat ini nanti matahari di atas malah ini dengan satu bulan ya. Nah itu sesuai dengan amalnya, dia tidak akan panas karena amalnya bagus. Apakah itu dari Al-Quran atau dari hadis? Ya. Kemudian yang ketiga, pertanyaan masalah kubur. Ini juga sesuai dengan amalnya atau bukan? Kita tidak usah menghafalkan nanti pertanyaan malaikat di dalam kubur. Okay. Jadi matahari nanti diturunkan sampai batas kerendahan yang paling rendah. Itu penjelasan dari hadis-hadis Nabi. Di Al-Qur'annya tidak dijelaskan secara detail. Hanya simbol-simbol idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Tapi penjelasan detailnya itu dari Rasulullah. Kan Rasul itu kan
apa istilahnya sebagai bayan, penjelas terhadap Al-Quran yang belum detail. Contohnya sholat itu juga secara detail penjelasannya dari hadis Nabi. Perintah sholat itu hanya global. Aqimis sholat, lakukan sholat. Lidulu kisamsi ila wasakilai. Tidak detail, sholat hanya perintah sholat. Misalnya tidak ada laksanakan sholat kalau subuh 2 rakaat, kalau zuhur 4 rakaat, itu di dalam Al-Quran tidak ada. Tapi itu penjelasan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah diperintah melaksanakan sholat, itu kan waktu Isra Mi'raj, malam ada perintah sholat. Itu Rasulullah subuh itu belum melakukan sholat karena belum tahu caranya. Zuhur baru malaikat turun, malaikat Jibril menunjukkan prakteknya sholat. Tahu-tahu Nabi diajak, Rasul, mari kita sholat zuhur. Jadi waktu manjing zuhur, malaikat Jibril datang. Kita waktunya sholat. Ya mengikuti malaikat Jibril 4 rakaat. Terus besok lagi datang. Itu sudah ngepres waktu asar. Sholatnya sama. Kemudian setelah itu kalau malaikat Jibril, begini ini ya Rasul caranya melaksanakan sholat. Jadi bisa dilakukan pres pada tepat waktu menjelang masuk zuhur. Caranya ya begini, 4 rakaat. Atau bisa dilakukan di akhir. Dan ini batas waktu melaksanakan sholat zuhur. Jadi Rasulullah itu menjelaskan prakteknya sholat itu karena ada praktikum dari malaikat Jibril, diajari. Terus waktu asar juga begitu. Besoknya datang waktu asar, awal waktu, akhir waktu. Kemudian jadi ini waktu awal, ini waktu akhir. Makanya ada batasan di dalam hukum fikih. Fikih itu ijtihadnya ulama. Oh berarti kalau waktu zuhur itu awalnya ba'da zawal, matahari bergeser sedikit sudah zuhur. Itu keputusan ulama. Termasuk itu tadi di cerita tentang matahari. Kemudian anjuran sebaiknya mayat ketika sudah dimakamkan itu kan para takziin, orang-orang yang nyelawat pada pulang semua. Ya, itu dianjurkan ya, supaya ketika sudah di liang kubur itu orang yang meninggal itu masih merasa ayam si anak sing ngumboi. Ya dibaca-bacakan kalimat-kalimat ya. Itu membimbing karena apalagi anak soleh, doanya itu kan bisa bermanfaat. Itu maksudnya itu ulama mengambil kesimpulan. Ini ono cerita bahwa ketika orang meninggal itu setelah tinggal oleh orang-orang yang takziah didatangi malaikat, ya perlu dinteni dhisik ben tenang, wong-wong wis boleh kabeh. Itu pakai rasio logika para ulama dalam menyimpulkan hadis-hadis Nabi. Terus contoh-contoh pertanyaan kubur. Itu contoh saja. Kenapa ditekankan misalnya apa itu marrobuka? Itu simbol ketauhidan. Artinya orang mati itu mesti akan ditanya tentang tauhid, tentang keimanan. Sehingga yang dibikin contoh itu marrobuka, bukan apa itu, bukan pertanyaan maluka kon duwe donya apa wae, bukan itu. Karena di sana sudah tidak butuh itu. Yang ditanya itu marrobuka, Tuhanmu sapa? Waman nabiyuka,
nabimu sapa. Terus wa ma kiblatuka. Ini kiblatnya jawab kiblat kula Ka'bah, berarti wong ahli sholat. Kiblatnya reca berarti gak sholat. Terus mana napa malih niku? Marabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man imamuka. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan urusan keagamaan. Niku sampel, hanya contoh. Maksudnya itu ya hal-hal yang terkait dengan pertanyaan nanti itu lakonono sing apik ben ditakoni iso jawab. Hakikate nggih itu simpul. Mboten enten pertanyaan malaikat terus. Mari menawa marabbuka wa man nabiyuka. Ini dibocorno ngono kabeh ngapalno. Budi apa? Yang paling apa ya Pak Musa, kayaknya narsin. Enggak ditakoni. Kan guyonan ini Pak Musa umpamane mati terus malaikat takon ya iso bentak Pak Musa. Sampeyan niku ya apa? Gak ngerti ta wangku iki pendino. Ngajari wong. Jadi niku apa istilahnya gampang no pemahaman. Hakikatnya nggih mboten ditakoni ngoten. Wong cirine nabi nanti awwalu ma yuhasabu indallahi yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali ditanya, dihisab pada hari kiamat di hadapan Allah itu sholatnya. Lah apa gak sholat dikai pertanyaan itu. Kok gak ditakok. Kaifa sholatuka? Pertanyaan itu bangsane ngono. Itu hanya melambangkan bahwa nanti orang itu akan ditanya tentang keimanannya. Nah, ini wis amale soleh, pekerjaannya bagus, semuanya bagus, itu mungkin nggak usah pertanyaan, tapi jelas ada. Jadi malaikat mana nih, jangan takut. Itu delok gayahe wong iku iso kabeh. Kalau catatane ya wis apik. Makanya ada orang-orang itu yang diwairi kisah. Ada yang nggak ditanya. Nabi-nabi, waliullah, para sahabat-sahabat yang mati syahid itu tidak ditanya. Di pertanyaan kubur itu ada, tapi tidak berlaku untuk semua orang. Ada orang-orang khusus yang nggak ditanya. Kemarin saya katakan, Rasulullah ditakoni wa man nabiyuka. Ya, malaikat itu gak tepat. Wis Muhammad itu nabi kok ditakoni wa man nabiyuka. Aneh. Lagi nama itu itu. Apa? Lagi nama itu. Lagi no mautaku. Mauta itu kata apa namanya? Jadi bahasanya mati itu ada mayyitun, ada mautun. Jadi lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu, talqinlah. Talqin itu bimbingan. Lakinu ajarono bimbingan mautakum. Orang-orang mati kalian bila ilaha illallah dengan la ilaha illallah. Kata mauta itu orang mengartikan berbeda-beda. Mauta itu ada yang bilang ya wong mati. Ada yang mengartikan mauta itu orang yang akan mati. Sehingga ulama itu berbeda. Ada yang ngambil mautakum itu ya wong sing jange mati iku talqin. Bimbingan ajarono. Sehingga prakteknya terus ketika ada orang sakaratul maut atau sekarat terus dibimbing. Keluarganya bisi Allah, Allah. Diulangi la ilaha illallah kesuwen. Kali la ilaha moro-moro terus bablas. Boleh bahaya. Makanya diambil Allahnya saja. Bisi Allah. Nek sajane wis tenang ya sudah. Nanti terus ate gelisah atau ngomong apa ya dibisiki lagi Allah. Gak usah diantar. Kadang-kadang terus
kabeh melok muni Allah, Allah. Iku bingung iku sing bingung. Cukup salah satu saja. Mana keluarga kita yang kira-kira apa? Ya, kelihatannya itu mungkin ya lebih baik, lebih tua dan sebagainya. Itu terus ditugasi, tolong ya, misalnya orang tuanya ibu sampai ancak sing bimbing ibu. Ini namanya menalkin. Lainnya membacakan surat Yasin, baca apa ayat-ayat yang lain. Sehingga suasana sakaratul maut itu ketika ada yang bimbing Allah, terus yang lain baca, itu membawa suasana tenang. Nah, orang menghadapi sakaratul maut itu kemudian merasa karena banyak yang mendukung. Ana sing bimbing, ada yang mendoakan. Jadi suasana menjadi damai. Itu mautakum kalau diartikan orang yang akan mati. Ada mauta itu maknanya ya yang sudah mati itu. Makanya terus ada praktek talqin itu di kuburan setelah orangnya mati. Nah, wong Jawa dua-duanya diambil. Waktu sekarang dia ditalqin dengan Allah, pada saat setelah mati juga ditalqin. Persoalannya kan itu urusan keyakinan. Ada yang wasiat, aku nek mati waran wong mudin gak usah ditalqin. Ora apa-apa ngomong ngono barang. Wis mati urusane sing urip. Ba ditalqin bagak urusane sing urip. Termasuk wasiat. Nenek ibu mati kuburan nang gone misalnya lahirin nang gone Ponorogo, Madiun. Ibu menenek mati bawa nang Madiun lae kuburan nang kono. Wasiat gitu itu enggak baik. Bebani anaknya. Ya nek anake duwe. Wong ngeterno jenazah nang gone Madiun iku ya butuh ambulan. Ya syukur-syukur saiki akeh ambulan gratis. Tapi ambulan gratis itu yang delok-delok. Makanya gak usah wasiat-wasiat. Menenek bapak mati anu ya ngene-ngene gak usah. Apa jere sing urip wae. Mbok ditekek endi? Mbok dibuang, mbok dikubur. Sing dosa lah sing urip. Sing gak usah wasiat-wasiat. Boten apik. Ada wasiat-wasiat. Kok bapakmu apa? Ibuku jajarno bapakmu. Bapakmu dikubur apa? Alasannya si hidup semati ya. Ya hidup bareng-bareng mati ya mati dewe-dewe ya. Kuburannya juga belum tentu bisa berdampingan. Tapi nek amalnya soleh nanti alhaqnahum dzurriyyatahum. Ya amale padha-padha apike nanti semua ditemukan oleh Allah. Bojone anake mati nek ndi wae. Kalau amalnya sama-sama soleh, Allah bilang alhaqnahum. Mereka itu akan aku temukan, termasuk anak cucunya. Ini terus nek kepengin bahagia dunia akhirat, nek omah bahagia iso kumpul setiap hari. Nanti di akhirat itu akan bisa bercengkrama lagi, bisa senang-senang sak keluarga kalau semuanya itu amalnya sama. Nah, padha eleke ya ketemuane bareng-bareng neraka. Jadi tergantung. Ngoten ta. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.